Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fasyang, Sutra Tratai episode 1658. Dengan menegakkan sutra dapat melihat balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung. Ketika seorang praktisi melatih perenungan dengan tenang, tiba-tiba muncul nafsu keinginan, mungkin berhubungan dengan tubuh orang lain, ataupun berhubungan dengan tubuh sendiri. Dalam setiap pikiran penuh noda dan membangkitkan keserakahan yang merintangi segala metode untuk menenangkan batin. Ini dinamakan balasan karma penuh noda berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Bersungguh hati memahami semua ini berada di dalam aspek pokok dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pikiran makhluk awam harus bagaimana untuk kembali kepada sifat hakiki demikian adanya. Untuk itu harus terlebih dahulu menyebutkan mengenai kita makhluk awam memiliki ketidaktahuan dan kekurangan. Harus bagaimana untuk giat bersemangat menuju ke arah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap saat selalu dengan batin yang penuh syukur, ajaran Buddha bisa membuat kita memahami dengan jelas akan kekurangan dari kesalahan yang telah dilakukan. Masa lalu kita yang perlu dibina harus membinanya, yang perlu dipraktikkan harus dipraktikkan. Oleh sebab itu, di dalam berlatih kita harus bersungguh-sungguh, merenungkan dengan tenang. Dalam berlatih diri, kita perlu bersungguh-sungguh membebaskan diri dari kerisauan dan ketidaktahuan. Pikiran yang bercabang-cabang, kita harus segera mengendalikan pikiran-pikiran yang mengganggu satu persatu. Tahu bahwa pikiran bercabanglah yang telah mendatangkan akumulasi kerisauan dan ketidaktahuan tanpa batas. Karena merupakan sumber dari pikiran yang bercabang-cabang. Karena demikian, maka kita harus perlahan-lahan melenyapkannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran bercabang-cabang, niat pikiran yang terbangkitkan, kita harus segera mengendalikannya, menekannya. Jangan membuatnya muncul dan menggerakkan pikiran kapan saja. Hanya saja kita manusia, bagi orang yang berniat untuk melatih diri, kita seharusnya harus meningkatkan, bukan tidak dapat dilakukan. Hanya saja tabiat buruk di tengah kehidupan kita. Asalkan niat pikiran kita, pikiran sedang berlatih, begitu pikiran bercabang muncul, maka dia pun segera menekannya, tidak membiarkannya bertumbuh. Jika demikian, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Pikiran ini tidak akan terlahir kembali. Agar pikiran melatih diri kita lebih sederhana, tidak begitu kompleks. Ini merupakan awal dari melatih diri. Pada titik awal, kita harus melatih perenungan dengan tenang. Kita harus sering menenangkan batin kita. Setiap pikiran yang muncul dalam batin sebisa mungkin disingkirkan. Dalam diri kita, tiba-tiba muncul nafsu keinginan, mungkin berhubungan dengan tubuh orang lain. Hal ini karena kita tidak menjaga batin kita dengan baik. Di tengah perenungan kita, tidak menjaga batin dengan baik, maka keinginan pun muncul dengan sendirinya. Begitu pikiran ini muncul, jika kita tidak berintrospeksi dengan baik, segera dikontrol, atau kita mungkin berhubungan dengan tubuh orang lain. Pikiran penuh angan-angan, siapakah orang yang dekat dengan saya? Masalah di dunia berapa banyak karena cinta, mengakibatkan sejarah darah dan air mata di dunia. Terdengar begitu indah. Sebenarnya sangat kejam. Semuanya berada di asmara cinta dan benci. Ini semua ditimbulkan oleh pikiran. Meskipun satu niat tiba-tiba muncul ini, jika tidak segera ditekan, maka dia akan terus berkembang, terjalin dengan tubuhnya dan melihat atau menanggungnya tanpa henti, ataupun tubuhnya terus mengingatnya, atau berhubungan dengan tubuh sendiri. Dalam setiap pikiran penuh noda. Bukan berhubungan dengan tubuh orang lain. Jika tidak, maka adalah demi untuk diri sendiri. Pemikiran untuk diri sendiri seperti tidak merasa segalanya berjalan sesuai dengan harapan baik di dalam maupun di luar.
juga merasa tidak nyaman, ataupun diri sendiri tidak puas. Memikirkan bagaimana untuk merubahnya. Sebersit niat pikiran menyimpang, kegelapan batin dari pikiran tersebut tidaklah masalah. Maka pikiran yang telah tergerak akan mulai bertindak. Inilah mengapa kita harus benar-benar bersungguh hati. Harus membiarkan pikiran kita menjadi sederhana. Harus membuat pikiran kita benar-benar tidak tergerakkan. Jika kita bisa menyederhanakan pikiran seperti ini, inilah baru benar-benar membina batin. Dan bahkan bukan hanya sederhana, tetapi juga menjadi murni dan bebas dari noda. Murni dan tidak bernoda ini, tidak peduli bahkan hanya memikirkannya saja pun tidak boleh memikirkannya. Ataupun hal-hal yang terpikirkan tidak ada kaitannya dengan kita. Ini barulah benar-benar mencapai tujuan ketenangan. Jika tidak, hati kita akan terus berputar dalam siklus kondisi yang muncul dan tenggelam. Tidak peduli yang terhubung di tubuh orang lain adalah kesalahan ataupun gairah asmara, semua ini adalah merupakan sebuah jerat atau belenggu, ataupun di tubuh sendiri, yang semacam ini tidak bisa mendapatkannya. Kegudahan karena cinta yang tidak kesampaian, semua ini merupakan akibat yang timbul karena serakah akan nafsu. Yang semacam ini akan bisa merintangi metode yang akan menenangkan batin kita. Dapat kita ketahui, kondisi batin hening dan jernih merupakan kondisi yang begitu indah. Itu adalah sebuah kondisi ketika batin mencapai pencerahan. Kondisi batin hening dan jernih, tekad seluas alam hampa tiada batas. Bukankah ini kondisi yang ingin kita capai selama puluhan tahun ini? Namun, asalkan batin kita bergejolak, asalkan kita memiliki tiba-tiba muncul nafsu keinginan, mungkin berhubungan dengan tubuh orang lain. Asalkan kita berhubungan dengan tubuh sendiri, asalkan kita dalam setiap pikiran penuh noda. Jikalau demikian, muncul hambatan batin berupa keserakahan seperti ini, yang menghambat metode untuk menenangkan batin. Coba pikirkan, kondisi yang ingin kita capai dari pelatihan diri, yakni adalah metode untuk menenangkan batin. Batin yang hening dan tenang, yakni tiada tercemar. Jika tiada yang mencemari, maka sudah mencapai tingkat kebudaan. Kesadaran semua yang murni ini, inilah yang ingin kita tuju. Makhluk awam disebut sebagai makhluk awam, karena terdapat pencemaran dalam batinnya. Sedangkan kesadaran, pencerahan dari orang suci adalah murni tanpa ada yang mencemari. Inilah Buddha. Batin Buddha dan semua makhluk awalnya tiada perbedaan. Hanya saja makhluk awam menyimpang di sebersitnya pikirannya. Inilah yang menyebabkan dirinya selalu tergulung keluar, terpengaruh oleh berbagai macam kondisi dari luar. Di dalam kondisi tersebut, muncullah bermacam pikiran bercabang yang jumlahnya tak terhingga, sehingga membuat karma buruk yang tak terhingga. Alhasil kemudian masuk kembali ke dalam kesadaran ke-8. Di dalam ladang kesadaran ke-8 ini, yakni yang kita bawa ke sana kemari. Bertumimbal lahir di dalam 6 alam tanpa bisa diri sendiri memutuskannya. Hendaknya menaruh perhatian pada kehidupan kali ini. Jika tidak, ketika ketidakkekalan datang di dalam satu kehidupan, kita telah terlambat. Karma yang telah Anda buat pada masa lampau sedang menunggu Anda di depan. Anda tidak dapat memutuskannya sendiri, menuntun Anda berdasarkan kekuatan karma ini, melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya, menuntun Anda ke tempat seharusnya Anda berada. Anda tidak dapat memutuskannya sendiri, sehingga kita harus bersungguh hati, mampu kembali dan masuk di dalam ajaran yang hening. Inilah yang harus kita kejar. Memasuki metode yang menenangkan batin. Kembali kepada metode yang menenangkan batin, itu merupakan jalan menuju pencerahan. Yakni kita harus menjaga dengan baik niat batin ini. Merupakan balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Kita tidak akan mengikut lingkungan dan langsung itu. Lingkungan dan langsung itu adalah pergi berdasarkan kekuatan karma kita.
tidak memiliki rintangan lagi, maka kita tidak akan menerima balasan. Jika kita memiliki rintangan, merintangi segala metode untuk menenangkan batin. Jika merintanginya, kita tidak murni, maka berarti tercemar. Karena tidak murni, pencemaran-pencemaran ini akan pada akhirnya kekuatan karma yang menunggu kita di depan. Kita meninggal atau terlahir kembali berdasarkan kekuatan karma kita. Ini disebut dengan dalam dan luar. Dua balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Gunung, sungai, dan bumi, negeri di dunia adalah tempat sandaran bagi tubuh. Disebut balasan karma berupa lingkungan hunian. Badan jasmani dari para makhluk yang merupakan perpaduan semu dari 5 agregat pancaskanda adalah buah balasan dari yang baik atau buruk yang dituai dari benih karma, yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau, makanya disebut balasan karma langsung. Ini berarti mengatakan bahwa kita melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya. Ini adalah proses yang natural bagi semua orang. Ini adalah jalan yang harus kita lalui sebagai bagian dari hukum alam. Kita tidak tahu kapan ini akan terjadi. Begitu ketidakkekalan datang adalah demikian. Segala yang telah kita lakukan di kehidupan ini, kita tahu di mana kita tinggal di kehidupan ini. Lingkungan hunian kita ada di sini. Akan tetapi, kita setiap orang sedang membina diri, mengasuh diri setiap orang. Meskipun sama-sama tinggal di sini, balasan karma yang diterima setiap orang berbeda. Di hari terakhir dari hidup masing-masing orang, dikarenakan sebab dan kondisi karma yang kita ciptakan berbeda-beda. Masing-masing memiliki sebuah jalan kegelapan batin yang memikatnya. Sama-sama dari kegelapan batin yang telah kita ciptakan. Kegelapan batin itu memikat kita. Tidak tahu mau pergi ke arah mana. Ia yang membawa kita pergi. Setelah tiba di tempat tujuan, Anda adalah merupakan sebuah kelahiran baru lagi di kehidupan berikutnya. Gunung, sungai, dan bumi. Negeri di dunia adalah tempat sandaran bagi tubuh. Disebut balasan karma berupa lingkungan hunian. Tubuh ini bersandar di mana? Hal yang sama gunung, sungai, dan bumi, negeri di dunia, hanya saja tidak tahu. Anda akan pergi ke negara yang mana di dunia. Pergi ke gunung, sungai, dan bumi mana yang menjadi tempat untuk ditinggali. Kita tidak tahu. Karena kekuatan karma kegelapan batin kita dengan sangat sendirinya menjadi yang terdepan yang membawa kita pergi. Ini sangatlah menakutkan. Kedepannya orang meninggal akan kemana? Terombang-ambing diri sendiri tidak tahu. Ini yang sering kita katakan. Harus perhatikan di saat ini. Saat ini bagaimana melakukannya? Yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Harus melakukan sampai diri kita sendiri sangat jelas. Jangan tidak ada niat di hati. Jelas-jelas sedang melatih diri. Namun kebiasaan buruk tidak mau diubah. Maka tidak akan berhasil. Kita mau melatih diri. Yang paling penting adalah harus merubah tabiat buruk. Tabiat buruk tidak diubah bagaimana melatih diri. Seandainya kita tidak berubah, bagian dari hari paling terakhir, kegelapan batin yang sudah kita lakukan dengan sendirinya akan membawa kita pergi, membawa kita ke bagian waktu lain. Ruang, negara yang mana sampai di sana kelahiran kita kembali dalam masa hidup ini. Sebenarnya adalah kehidupan yang bagaimana? Ataupun alam yang bagaimana? Apakah adalah tubuh seekor sapi, kambing, ayam, ataupun bebek? Ataupun kembali ke fisik tubuh seorang manusia? Kehidupan seorang manusia, bagaimana orang tua kita? Lingkungan kita bagaimana? Kita ke depannya, sekeliling kita apakah bisa mendukung kita? Apakah kebaikan atau kejahatan? Kita juga tidak bisa mengetahui dan menghitungnya. Mumpung dalam masa kehidupan kita ini, kita memiliki begitu banyak teman yang bajik, teman sedharma. Semuanya bersama-sama saling menyemangati, mengingatkan kita bagaimana kita bisa mengikuti kebiasaan kita,
Kata-kata baik tidak mau didengar. Kata-kata yang tidak baik terus ikut melakukannya. Apakah bisa? Tidak bisa tetap menjadi diri yang lama. Harus mengubah diri kita sendiri. Oleh karena itu, para makhluk, badan jasmani dari para makhluk yang merupakan perpaduan semu dari 5 agregat pancaskanda, buah balasan yang baik atau buruk yang dituai dari benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau. Makanya disebut balasan karma langsung. Sekarang tubuh kita disebut balasan karma langsung. Sedangkan gunung, sungai, dan bumi disebut balasan karma lingkungan. Dan balasan karma langsung adalah mengikuti di keseharian kita. Saat kita memperlakukan orang lain dan menangani masalah dan lain-lain, semua yang sudah kita lakukan, perbuat, atau ciptakan adalah dengan tubuh ini. Karma baik dan buruk juga dilakukan dengan tubuh ini, sehingga ia adalah yang utama. Ia adalah balasan karma langsung. Jadi, 2 balasan karma lingkungan, dan langsung. Kita mesti sangat jelas. Kita bersandar pada kondisi dari lingkungan tempat ini, disebut sebagai balasan karma lingkungan. Apakah kita orang kaya ataupun miskin? Ini tergantung pada apakah kita menciptakan keberkahan atau keburukan. Bergantung pada kebajikan dan keberkahan, banyak atau sedikit, atau kejahatan, apakah tebal atau tipis. Kita bersandar di tempat tersebut. Itu disebut balasan karma lingkungan. Segala hal yang dilakukan berasal dari batin. Selama arah tujuan kita benar, tubuh kita akan bisa menciptakannya lagi. Mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kita dapat mengubah diri kita sendiri, menggunakan tindakan nyata untuk bersumbangsih demi orang lain. Ini semua juga dilakukan oleh tubuh kita. Tubuh kita dapat melakukan kebajikan ataupun keburukan. Ini semua tergantung kita memilih keburukan atau apakah kita sedang melakukan kebajikan. Oleh karena itu, benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau, sekarang tubuh kita adalah hasil dari karma baik atau buruk yang kita lakukan di masa lampau, dan membawa kita datang ke sini, terlahir di kehidupan ini. Setiap orang mengetahui lingkungan yang akan mereka terima. Sekarang kita saling berinteraksi dan membina bersama-sama. Kita seharusnya lebih jelas lagi. Jadi, kita harus tahu dengan tubuh ini, sekarang adalah waktunya untuk membina kebajikan. Kita berada di tempat yang sama dan saling menyemangati. Kita harus menggenggam waktu ini. Maka, buah balasan yang baik atau buruk yang dituai, sekarang yang dirasakan manusia di dunia pada umumnya, apakah itu baik atau buruk, sudah menjadi buah balasan dari tindakan masa lalu mereka. Ada yang sangat kaya dan menikmati kesenangan, tetapi dia tidak bersedia melakukan kebajikan. Ini adalah berkah yang terakumulasi dari kehidupan lalu. Namun sekarang sedang menikmati kesenangan tanpa berbuat bajik. Itu sungguh disayangkan. Seperti saat insan suci di Myanmar sedang melakukan video call, kita dapat melihat banyak relawan dari Taiwan, Malaysia, dan Myanmar. Relawan dari berbagai tempat berkumpul di tempat itu untuk melakukan video call dengan master. Salah seorang di antaranya menjual benih kacang-kacangan. Beliau adalah seorang pengusaha. Kami pergi membeli benih kacang-kacangan darinya untuk dijadikan benih bagi para petani. Kami meminta dia untuk memberikan bibit yang terbaik. Katanya, semua bibit yang bagus sudah dikirim ke luar negeri. Jika untuk lokal, bibit yang biasa saja sudah cukup. Kita memberitahu dia, apa yang dilakukan Seci adalah memberi benih dan memberikannya kepada mereka petani harus merupakan benih yang terbaik. Dengan benih yang terbaik ditaburkan di tanah, baru dapat menghasilkan panen yang bagus dan berkualitas baik. Pengusaha itu berkata, "Oh, di tempat kami ini tidak perlu begitu. Bibit yang biasa saja sudah bagus." Namun insan suci tetap memaksa. Akhirnya pengusaha ini merasa sangat tersentuh dan berkata bahwa Anda datang dari Taiwan, namun Anda benar-benar peduli dengan negara kami Myanmar. Anda datang untuk membantu,
juga mau memberikan bibit yang terbaik adalah demi untuk tanah kami. Ingin meninggalkan benih yang baik untuk ditanam. Dia merasa sangat terharu. Jadi, dia pergi ke gudangnya yang awalnya akan diekspor, dengan demikian berkata, "Saya akan memberikan ini kepada Seji. Saya akan jual dengan harga lebih murah. Kalian membuat saya terharu." Setelah membeli bibit tersebut, kami mulai mempersiapkannya untuk dibagikan. Suatu hari pengusaha ini menghubungi kami dan berkata, "Bisakah kalian datang ke tempat kami lagi?" Ibu saya dan istri saya sangat tersentuh setelah mendengar hal ini, dan berharap dapat bertemu dengan kalian. Relawan Seji berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Setelah kembali, lalu pergi ke rumah pengusaha ini. Saat mereka sampai ke rumahnya, benar-benar berbeda dengan yang didatangi hari itu. Banyak sekali dekorasi. Bahkan ibu dan istri pengusaha ini, semua orang di rumah itu memakai baju baru. Seluruh badan penuh dengan mutiara dan permata, demi untuk menyambut kelompok bodhisatwa ini. Kalian adalah bodhisatwa hidup yang baik. Kalian bisa datang untuk membantu orang, dan mau membantu dengan barang yang terbaik. Begitu tulus, dan mengatakan begitu banyak kata-kata baik. Sehingga membuat ketika kami mendengarnya, ibu saya dan istri saya juga merasa sangat bahagia, ingin mengundang kalian. Maka pada hari itu dengan penuh ketulusan dan seperti ini, tubuh juga memakai permata yang berkilau seperti ini untuk mengundang mereka. Saya berkata, "Kalian adalah bodhisatwa sejati, dan mereka benar-benar memberikan persembahan, karena kalian adalah bodhisatwa hidup." Ketika bos ini mendengar bahwa semua orang ingin datang ke konferensi video, dia membawa ibu dan istrinya juga datang. Juga keluar untuk berbicara, dan juga berkata sangat kangen. Ia juga membangkitkan tekad bahwa mulai sekarang dia akan menjadi donatur Seji. Terutama dia ingin mulai bergabung dalam barisan Seji. Bukankah ini sebuah bibit yang besar? Inilah perlu ada orang yang mempengaruhi. Sekelompok bodhisatwa Seji pergi ke sana. Entah itu yang pergi dari Malaysia, Taiwan, dan yang berada di Myanmar. Insan Seji semuanya mempunyai sikap dan perkataan yang sama. Mereka sama-sama memiliki rasa kebajikan. Membuat orang merasa sangat bahagia. Jalan yang dibuka ini membuat orang begitu hormat, dan jalan ditapaki begitu rata dan mulus, sehingga mereka bersedia atau rela untuk menapaki jalan yang harus ditapaki. Jalan ini telah dibentang di Myanmar. Dengan telah membangun kondisi seperti itu, orang yang telah menerima benih kacang, semua orang sangat bersyukur. Sebuah kalimat kata perenungan bagaikan mendapatkan harta karun, seperti menerima harta karun, sangat tulus. Secara keseluruhan, ini berarti sebab dan kondisi telah berpadu. Mereka juga memiliki jodoh di masa lampau. Namun, kehidupan mereka sangat susah. Adalah karena kali ini, tahun 2018, bencana banjir besar yang membawa jalinan jodoh ini. Berharap dengan jalinan jodoh ini, mereka menuju praktik kebaikan dan mengubah hidup mereka. Wu Santian juga berada di tengah kerumunan, berdiri untuk berbicara. Dia sekarang sibuk dengan ladangnya. Dia mengesampingkan pekerjaannya untuk bergabung dengan Seji. Dia menampakkan diri untuk mengajarkan Dharma dan membuat semua orang memujinya dan bersukacita. Dia di saat sangat tidak punya uang, sangat miskin. Dia masih berada di dalam kemiskinan, membuka atau memperluas batinnya yang kaya. Sesudah panen, dia bisa menyumbangkan benih padi, memicu orang-orang menyisihkan segenggam beras saat makan, menyumbangkan segenggam beras setiap kali makan. Bisa seluruh desa menanggapi usahanya ini. Setiap bulan adalah demikian. Ini juga merupakan satu kebajikan besar. Menyumbang beras, menyumbang uang. Menyumbang uang adalah untuk memberi beras. Menyumbang beras secara langsung membuat mereka bisa makan kenyang. Pikirkanlah tentang hal ini. Ini menjadi sebuah kisah menarik yang diperbincangkan di tempat itu, dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Wu Santian bisa melakukannya. Saya juga bisa melakukannya. Anda pikirkanlah. Ini adalah menyebarkan kebajikan. Ini adalah bagaimana kita mendorong orang-orang untuk mendengarkan Dharma.
dengan sebuah kata perenungan Master Cheng Yen, ditambah benih kacang ini, dan ditambah orang yang menyebarkan Dharma serta mengajarkan Dharma di sana. Demikianlah di tempat tersebut telah disebarkan. Jadi, benih dan buah kebajikan di Myanmar seharusnya bisa menyebarkan benih kebajikan ini. Sebelumnya, dalam Sutra Teratai bukannya mengatakan, menebarkan benih kebajikan. Menebarkan benih kebajikan adalah semangat Sutra Teratai. Sutra Teratai telah diterapkan di Myanmar. Menebarkan benih kebajikan. Benar-benar juga sangat bersukacita. Oleh karena itu, buah balasan yang baik atau buruk yang dituai dari benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau. Di masa lalu, mereka merupakan campuran antara kebaikan dan kejahatan. Keburukan yang sangat miskin dirasakan di tempat tersebut. Bagaimana dengan yang baik? Adalah karena ada sebab akibat ini. Kami awalnya perlu membantu 80.000 lebih rumah tangga. Karena benih kacang tidak cukup, hanya bisa memilih kurang lebih 10.000 rumah tangga. Oleh karena itu, 10 ribuan lebih rumah tangga ini, di antara 80 ribuan lebih rumah tangga, merupakan orang yang beruntung di antaranya. Mereka lebih dulu menerima benihnya. Yang duluan menerimanya ini adalah berkah. Yang memiliki berkah ini, yang lebih pagi duluan menerima berkah. Yang di belakang sebab dan kondisi masih belum mencukupi. Berkahnya lebih lambat. Ini benar-benar sebab dan kondisi yang tidak terbayangkan. Benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau makanya disebut balasan karma langsung. Di atas tanah negeri itu, orang-orang tersebut adalah seperti yang menerima dua balasan karma. Balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan karma langsung. Tanah tersebut terkena bencana. Orang-orang tersebut memiliki hukum karma. Kali ini yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan benih, ini semuanya berada di dalam sebab dan kondisi tersebut. Sungguh tidak terbayangkan. Marilah kita baca naskah sutra di bagian depan ini. Pria berbudi atau wanita berbudi ini, dengan mata fisik murni yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya, akan dapat melihat 3.000 maharibu dunia. Seluruh gunung, hutan, sungai, dan lautan di dalam dan luarnya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra selanjutnya, ke bawah sampai neraka Avici dan ke atas sampai surga Akanista. Juga akan melihat semua makhluk di dalamnya, serta benih karma dan kondisi pendukung, maupun buah balasan karma berupa tempat dilahirkan. Semua akan dilihat dan diketahuinya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Di atas mengatakan kepada kita tentang balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan karma langsung. Ada yang di dalam dan ada yang di luar. Di dalam mengacu pada tubuh kita. Yang di luar adalah gunung, sungai, dan bumi. Yang di atas kira-kira telah mengetahuinya. Sekarang lanjut menganalisa ini, ke bawah sampai neraka Avici. Pertama, ini berbicara tentang neraka. Ke atas sampai surga Akanista. Ke bawah sampai neraka Avici, dan ke atas sampai surga Akanista. Avici artinya tak berkesudahan atau tanpa jeda atau tanpa celah. Karena para penghuni neraka menjalani penderitaan paling ekstrim secara tak berkesudahan. Alam manusia berbeda di antara alam surga Akanista dan alam neraka. Makanya tak ada yang tidak terlihat dengan jelas. Neraka Avici dalam istilah sehari-hari kita berarti tak berkesudahan. A. Artinya sebuah kata A. Artinya tak berkesudahan. Penderitaan paling ekstrim secara tak berkesudahan semacam ini. Ini adalah di neraka. Neraka Avici adalah neraka yang sangat dalam dan sangat jahat. Ini adalah karma buruk yang diciptakan di dunia ini. Dia akan pergi ke tempat ini, penderitaan yang waktunya tidak berkesudahan atau tanpa jeda atau tanpa celah. Sangat menderita. Di neraka Avici ini, tentu saja di alam manusia juga bisa menciptakannya lagi. Dan sampai surga Akanista.
Surga Akanista adalah untuk mereka yang menciptakan berkah. Menciptakan berkah bisa menikmati berkah surgawi. Di tempat tertinggi tersebut adalah surga Akanista. Di surga inilah para dewa menikmati kebahagiaan tertinggi. Jadi, alam neraka makanya tidak ada yang tidak terlihat dengan jelas. Karena di antara kedua ekstrim ini, di satu sisi adalah menikmati keberkahan yang paling tinggi, dan di sisi lain jatuh ke neraka, tempat yang tanpa jeda menerima penderitaan tanpa batas. Jadi, avicia artinya tak berkesudahan atau tanpa jeda atau tanpa celah, tanpa putus. Vici artinya tak tertolong, sangat menderita sekali. Ada 5 macam tak berkesudahan atau tanpa jeda atau tanpa celah. 1. Buah akibat yang tak berkesudahan, begitu melepaskan tubuh ini, langsung terlahir kembali untuk menerima buah akibat. 2. Penderitaan tanpa jeda, tak pernah merasakan kebahagiaan di sana. 3. Waktu tanpa jeda, ditetapkan berada di sana selama 1 kalpa. 4. Kehidupan tak berkesudahan, tidak pernah putus di tengah-tengahnya. 5. Wujud tanpa celah. Neraka Avici memiliki panjang dan lebar 80.000 yojana. Baik satu orang atau banyak orang berada di sana akan memenuhi seluruh alam neraka ini. 5 tak berkesudahan ini merupakan balasan karma bagi orang yang melakukan karma jahat berat berupa 5 kedurhakaan, pancanantarya. 5 macam tak berkesudahan, yang pertama adalah buah akibat yang tak berkesudahan. Melihat perbuatan kita di dunia ini, Anda melakukan yang sangat jahat. Anda harus melepaskan tubuh ini. Di sini, nafas terputus atau meninggal. Segera harus pergi ke tempat itu. Adalah terlalu ekstrim tak berkesudahan. Neraka yang paling menderita, yakni orang yang melakukan karma jahat berat di alam manusia, yakni harus seperti ini. Ini merupakan item yang pertama. 1. Buah akibat yang tak berkesudahan. Begitu melepaskan tubuh ini, langsung terlahir kembali untuk menerima buah akibat. Pergi ke tempat itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah penderitaan tanpa jeda, yaitu di dalamnya tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Di tempat tersebut sepenuhnya menerima penderitaan tanpa jeda. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Kita di dunia melihat orang yang mendapatkan penderitaan. Paling tidak, dia masih bisa tersenyum sebentar. Paling tidak, dia juga ada istirahat sebentar. Tetapi di tempat tersebut tidak bisa. Terus-menerus penderitaannya sambung menyambung. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Yang ketiga, waktu tanpa jeda, yakni waktunya sangat panjang. Panjang, yang paling pendek adalah 1 kalpa, yakni setelah jatuh ke neraka, waktunya sangatlah panjang. 1 kalpa ini berapa lama? Semua orang seharusnya tahu. Panjang umur manusia 10 tahun, 100 tahun bertambah 1 tahun umurnya. Bertambah hingga 84.000 tahun. Setelah usia 84.000 tahun, kemudian setiap 100 tahun berkurang usianya 1 tahun. Berkurang lagi hingga usia manusia 10 tahun. Waktu yang demikian panjang ini terus berada di neraka untuk menerima penderitaan. Inilah waktu tanpa jeda. Keempat adalah kehidupan tak berkesudahan, yaitu tidak pernah putus di tengah-tengahnya. Di neraka itu ada ribuan kematian dan puluh ribuan kelahiran tanpa henti. Semuanya terjadi di lingkungan itu. Disiksa, mati, dan hidup kembali. Hidup dan mati sama saja berada di lingkungan itu. Jadi, itu tidak berkesudahan. Menderita. Kelima, wujud tanpa celah. Sama seperti neraka Avici yang sangat panjang dan lebar, 80.000 yojana, seberapa luas bumi di dunia kita? Sebenarnya, neraka lebih luas dari bumi, 80.000 yojana. Luas tidak terbatas. Lingkungan orang-orang yang menerima hukuman sangatlah besar. Jadi, baik 1 orang atau banyak orang berada di sana,
akan memenuhi seluruh alam neraka ini. Jika Anda pernah membaca Sutra Sitigarbha, di ranjang besi neraka, seorang diri terasa penuh sesak. Banyak orang pun terasa penuh sesak. Artinya tempat itu sangat terbuka. Saya sendirian di ranjang besi itu, dan saya merasa sangat-sangat menderita. Ibarat menggoreng ikan di atas plat besi, memanggang bebek dan ayam. Ini menderita, hanya mengetahui bahwa diri sendiri sangat sengsara. Tidak dapat mengetahui bahwa ada orang di sekitar saya. Oleh karena itu, bagian atas ranjang besi ini sangat besar dan lebar. Ketika seseorang berada di sana, dia tidak dapat memikirkan kondisi di sebelahnya. Kondisi di sebelahnya, apakah orang yang hidup atau mati di sana? Tidak tahu lagi. Ini benar-benar sangat menderita. Sendirian tidak dapat merasakan. Di samping ada sangat banyak orang. Sangat banyak orang sama-sama berada di atas tempat tidur besi. Juga tidak dapat merasakan di samping masih ada orang lain. Itu artinya sangat menderita sampai tidak sempat mengurus diri sendiri. Mana mungkin bisa tahu orang yang di samping. Jadi, neraka Avici memiliki panjang dan lebar 80.000 yojana. Baik satu orang atau banyak orang berada di sana akan memenuhi seluruh alam neraka ini. Penderitaan dari tubuh hancur berkeping-keping. Sungguh tidak mampu digambarkan. 5 tak berkesudahan ini merupakan balasan karma bagi orang yang melakukan karma jahat berat berupa 5 kedurhakaan atau pancanantarya. Ini adalah di dunia melakukan karma jahat berupa 5 kedurhakaan. Orang yang melakukan karma jahat berat akan pergi ke tempat ini. Melihat kondisi ini sungguh menakutkan. Sangat khawatir orang di dunia masih tidak sadar. Kondisi seperti ini bisa semakin meningkat. Sangat menderita, penderitaan yang tak tertahankan. Juga akan melihat semua makhluk di dalamnya. Merujuk pada alam neraka dan istana surga. Sebagai balasan karma berupa lingkungan hunian yang sesuai karma baik atau karma jahat. Semua makhluk menerima balasan karma berupa lingkungan hunian masing-masing. Selanjutnya dikatakan lagi, juga akan melihat semua makhluk di dalamnya. Juga dapat melihat makhluk yang sangat banyak di dalamnya. Merujuk pada alam neraka dan istana surga sebagai balasan karma berupa lingkungan hunian yang sesuai karma baik atau karma jahat. Tidak peduli apakah itu surga atau neraka, kamu bisa ke surga, ataupun kamu harus turun ke neraka. Ini semua adalah balasan sesuai dengan saat kamu di dunia, melakukan kebajikan atau kejahatan. Balasan karma terlahir di surga, berarti kamu melakukan kebajikan. Terlahir di neraka, maka itu karena kamu melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pada akhirnya, apa yang dirasakan adalah dibedakan dengan jelas antara baik dan jahat. Kita harus sangat bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semua makhluk menerima balasan karma berupa lingkungan hunian masing-masing. Semua yang saat ini sedang kita bicarakan adalah buah balasan langsung. Adalah apa yang kita lakukan sendiri. Kita terima sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa lakukan itu untuk kita. Juga tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Oleh karena itu, kita harus sangat sadar. Jika kamu berani melakukan seperti ini, maka kamu akan menerima seperti ini. Serta benih karma dan kondisi pendukung, maupun buah balasan karma berupa tempat dilahirkan. Serta melihat 2 jenis dari benih dan kondisi, baik atau buruk, serta tempat dilahirkan sebagai buah balasan baik atau buruk. Karma mengkondisikan buah balasan, dikarenakan jalinan karma baik atau buruk, akan menerima balasan berupa rupa yang menarik atau jelek. Serta benih karma dan kondisi pendukung, maupun buah balasan karma berupa tempat dilahirkan. Benih karma dan kondisi pendukung adalah demikian. Serta melihat 2 jenis dari benih dan kondisi, baik atau buruk. Kita melihat lagi kebaikan dan kejahatan. 2 jenis benih dan 2 jenis kondisi. Kondisi baik dan kondisi buruk, benih baik dan benih buruk. Jika Anda menjalin jodoh baik dengan orang lain, maka akan ada benih yang baik.
Jika Anda menjalin jodoh buruk dengan orang, maka Anda akan memiliki buah balasan yang buruk. Ini merupakan prinsip kebenaran yang pasti. Jadi, buah balasan karma ini, buah balasan karma baik dan buruk, semua ini ada di dalam balasan karma langsung kita, yang kita ciptakan sendiri dengan tubuh kita. Jadi, karma mengkondisikan buah balasan dikarenakan jalinan karma baik atau buruk. Semua ini berdasarkan pada jalinan karma baik atau buruk. Karma berarti telah melakukannya. Ini disebut karma. Karma baik dan karma buruk. Kita telah menciptakannya. Ini disebut karma. Apakah Anda menciptakan karma baik? Apakah Anda menciptakan karma buruk? Karma baik atau buruk ini berdasarkan pada kondisi balasan karma baik atau buruk yang diterima. Apakah pergi ke tempat yang sangat baik ataupun tempat yang sangat buruk? Semua ini kita sendiri yang melakukannya. Kita yang menerimanya. Semua akan dilihat dan diketahuinya. Melihat adalah melalui mata batin. Mengetahui adalah menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Dikarenakan menegakkan sutra ini, makanya mampu melihat dan mengetahui bagaimana karma baik dan karma buruk. Dua jenis karma ini dapat mengkondisikan buah balasan. Semua akan dilihat dan diketahuinya. Melihat adalah melalui mata batin. Kita telah melakukannya. Kita hampir melihat neraka yang seperti ini. Mengetahui adanya surga akanista. Kita semua telah mengetahuinya. Tetapi melihat adalah melalui mata batin. Dulu kita membicarakan segala sesuatu yang dilihat di mata. Yang akan kita bicarakan sekarang adalah mata batin. Perasaan kita ketika kita benar-benar melihat sesuatu harus meresap ke dalam batin. Melatih diri harus meresap ke dalam batin. Membaca sutra harus meresap ke dalam batin. Berbicara harus bersungguh hati. Dan melakukan sesuatu harus menggunakan hati yang baik. Ini selalu merupakan mata batin yang baik. Segala sesuatu yang Anda kerjakan semuanya adalah hal yang baik dan dapat membantu pencapaian karma baik kita. Ini disebut mata batin. Melihat adalah melalui mata batin. Mengetahui adalah menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Karena kita memiliki mata batin, jadi kita mengetahui baik dan jahat. Yang jahat kita tidak boleh melakukannya, dan yang baik kita harus melakukannya. Ini adalah kebijaksanaan. Kita harus mengetahui pertimbangan dan pemikiran, melihat kondisi-kondisi yang seperti ini, merasakan dengan kesadaran berpikir. Pemikiran kita harus memasukkan pilihan-pilihan. Kita memilih yang benar, demi dharma yang baik. Ini adalah kebijaksanaan. Oleh karena itu, kebijaksanaan mengetahui adalah menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Maka dari itu, melihat dan mengetahui adalah melalui mata batin. Mengetahui adalah menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Jadi, kita melihat bahwa dikarenakan menegakkan sutra ini, makanya mampu melihat dan mengetahui bagaimana karma baik dan karma buruk. Dua jenis karma ini. Karena kita telah menegakkan sutra, maka dari itu kita mengetahui kedua karma baik dan karma buruk. Bodhisattva sekalian, baik buruknya karma dilakukan oleh diri sendiri yang melakukannya, yaitu tubuh kita. Tubuh dinamakan balasan karma langsung. Karena lagi menerima, kita menerima baik buruknya benih karma. Karena benih karma baik dan buruk, kita yang melakukannya. Setelah melakukannya, kita sendiri akan merasakannya. Hukum karma tidak meleset sedikit pun, sehingga ini disebut balasan karma langsung, yaitu 5 agregat. Tubuh 5 agregat, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran berpadu. Tubuh melakukannya, sehingga kita harus setiap waktu meningkatkan waspada. Diterapkan pada kehidupan kita, sepenuh hati memperlakukan orang dan menangani masalah, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.